آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 24. Kita ulangi baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan demikian lagi jadi bid'ah. Maksud bid'ah sini bid'ah yang sesat. Bid'ah itu adalah gawian-gawian yang tidak pernah digawi oleh Rasulullah, tidak digawi oleh sahabat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya. Jadi bid'ah di sini bid'ah yang sesat, bid'ah yang kada bagus. Dan demikian lagi jadi bid'ah orang yang berkata bahwa Allah Ta'ala mengilhamkan akan dia pada pekerjaan, segala pekerjaan agama Islam, tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama. Ujarnya, aku beramal ibadah ini kada perlu berdasarkan ilmu, kada perlu berdasarkan tuntunan dari ulama. Jinya aku ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gawean kudinya. Nah, itu bid'ah, salah dan berdosa. Ini kayak itu. Cuman kafir kada pang lagi. Kada kafir. Misalnya sembahyang, ya kan, pekerjaan agama Islam termasuk sembahyang. Sembahyang ini aku kada perlu belajar ilmu rukun sembahyang. Sembahyang aja. Aku nih sembahyang diilhamkan Allah Ta'ala. Nyatanya dulu inya beban kita itu berdusta. Berdusta. Kita sembahyang itu kada bujur lamun kada beilmu dulu, mun kada nuntut ilmu lawan ulama tentang rukun sah sembahyang. Nah, tetapi jika diiktikadkannya, diyakinakannya dalam hati bahwa Allah Ta'ala janya dalam hatinya nih mengilhamkan akan dia pada pekerjaan agama, barang agama yang lain daripada Islam. Seandainya inya meyakinakan dalam hati inya ini jarnya diilhamkan pada menggawi gawian yang selain gawian dalam agama Islam, maksudnya agama lain. Napa yuk gawian agama lain yuk? Contohnya beribadah ke gereja itu kan agak gawian agama lain tuh.
Nah lalu misalnya ini tiba-tiba masuk gereja 4 jua nang haluluyan itu nah, lalu ini mengiktikadkan dalam hati inya nang kasih itu tuh diilhamkan Allah Ta'ala akhirnya. Nah itu kayak apa tuh? Kena di bawah kena jawabnya. Atau diiktikadkannya dirinya dengan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah, martabat kenabian. Apalagi lagi misalnya inya nih mengaku nabi, inya nih sampai kepada martabat nabi dan ini jadinya ilham dari Allah Ta'ala. Nah maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak, dengan tiada ragu-ragu. Nah jadi kita ba'amal ibadah, ba'amal saleh, jangan bahapal gitu nah. Jangan apalagi ngaku-ngaku aku diilhamkan Allah Ta'ala, kada perlu lagi nuntut ilmu. Nah itu jangan. Kita ba'amal ibadah itu didasari dengan ilmu dan ajaran daripada ulama. Terus, dan barang siapa berkata bagi seseorang, ujarnya nih, engkau pada penglihatanku seperti Yahudi pada penglihatan Allah Ta'ala, atau membaca ia akan Quran sambil memalu itu memukul Rabbana nomor 2 di bawah, artinya gendang atau terbang. Ini orang sambil baca Quran sambil mencatok terbang. Ada yang parahnya lagi sambil baca Quran sambil bergitar. Nah itu kayak apa tuh? Karena jawabnya di bawah lah, yakni terbang. Nah, Rabbana yakni terbang. Atau dikata orang baginya, adakah engkau mengetahui akan yang gaib? Yang gaib itu kan enggak ada kau dilihat oleh mata. Maka jawabnya na'am. Na'am tuh inggih. Artinya bahkan hamba ketahui akan dia. Ketahui aku jar masalah nang gaib itu jar. Nah, atau kembali ia daripada pergi-pergian. Nomor 3 di bawah nama maksudnya kembali ia daripada pergi-pergian itu maksudnya ia membatalkan musafir. Ini misalnya orang tulak nih, tulak kemana kah? Tang bubulik kah? Ke rumah kada jadi. Nah, sebab kenapa? Sebab mendengar suara burung auk-auk. Burung auk-auk. Hanya saling dengar biasanya burung pipit, burung tiong ya Allah. Ini burung auk-auk. Itu nama burung ya, nomor 4 di bawah. Ini ada orang-orang bahari adalah inya ini bila turun atau tolak bagawi itu ada nang sejenis nama lapas burung dulu gitu. Di Muahara Lawang lapasnya burung lah. Bila burungnya ke situ nya tolak bagawi, tapi mun burungnya ke situ kada jadinya begawi sia aja nya. Nah ada ya sejenis orang kayak itu. Kalau ini kan inya mendengar suara burung ak-ak di perjalanan nih, lalu kada jadi hanya meneruskan perjalanan publik ke rumah. Mungkin menurutnya tandanya bahaya, tandanya sial. Nah ada orang sejenis kayak itu. Nah atau dikatanya aku asyik akan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala asyik akan daku. Nah itu kayak apa tuh orang-orang yang melakukan yang berapa puting deh. Nah orang itu jadi bid'ah pasik tuh menggawi dosa. Bid'ah tuh tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu mana pasik pulang. Nah dan pada kafirnya maka bersalahan ulama. Masalah ini nih kafir kah kadakah itu beda ulama. Ada memadahkan kafir, ada memadahkan kada kafir. Yang nyatanya dulu salah
bid'ah fasik. Nah, kita ulangi mulai atas adalah, dan barang siapa berkata bagi seorang, ini berpandir lawan kawannya misalnya, engkau jar pada penglihatanku seperti Yahudi jar, seperti Yahudi gitu lah. Pada penglihatan Allah Ta'ala, amunnya mendodo orang Yahudi kan, orang Islam didodo Yahudinya. Tak kalau kafir ikam Yahudi ya, menuduh orang Islam itu kan nyata kafir. Ini seperti penglihatanku, pelihatku ikam nih seperti Yahudi pada penglihatan Allah Ta'ala. Nah, itu nyatanya dulu bapak diri itu bid'ah, fasik, dosa. Masalah kafir, ada madahan kafir, ada madahan kada. Nah, bagusnya kan dosa gin bapak dir lawan orang gitu. Ini orang Islam dipandiri, lain orang Yahudi lah. Pelihatku ya kami kayak Yahudi ya, pada penglihatan Allah Ta'ala aja. Nah, atau membaca ia akan Quran sambil memalu rebana, yakni terbang. Sambil baca Quran sambil jatuh terbang. Orang bila baca terbang tuh aku bersair aja tuh. Yalah, memuji Rasulullah. Tapi lah membaca Quran kada boleh berterbang, kada boleh bermusik bergitar, berpiano, kada boleh. Lagu Quran mungkin kada boleh dilagukan sembarangan. Ya, denang lagu Jawa, lagu nang kayak kidong tuh. Nah, kada boleh juga. Nah, itu nyata dulu gawian tuh bid'ah fasik. Masalah kafir kadanya beda pendapat ulama, ada manahan kafir, ada manahan kada. Yang nyatanya dulu jangan kita gawi. Kita baca Quran aja. Ada jangan dicampuri dengan pemusik. Berterbang jangan. Itu ada menghormati Quran ngarannya. Atau dikata orang baginya adalah, adakah engkau mengetahui akan yang gaib? Maka jawabnya na'am jar, artinya bahkan hamba ketahui akan dia. Nang gaib itu kan Allah Ta'ala nang tahu leh. Kita nih percaya aja dengan yang gaib itu, cuman kita kada melihat, kada tahu. Nang gaib itu kita kada tahu, kada mengetahui. Amun bepadah tahu berarti berdusta ngarannya. Atau kembali ia daripada pergi-pergian deh, tulak begawi kan misalnya, lalu berbulik ke rumah. Sebab kenapa? Sebab mendengar suara burung ak-ak, berbulik. Ia beranggapan suara burung itu bisa sial, lalunya berbulik. Nah, jangan. Terusakan aja begawi, ada apa-apa insyaallah. Ya nang kaya bahari kan, bila orang tulak begawi di lapasnya dulu ayam ke burung ka bila tujuh ke situ. Nyarinya tulak bagi bila tujuh ke situ, kada begawinya. Sialnya nya. Nah, nya bagi orang beriman ini kada ada sial. Bagi orang beriman ini kada ada sial. Nang menimpa kepada orang beriman berupa nikmat, ya, dapat nikmat, berupa bala, itu menghapus dosa. Nah, kada ada istilah sial. Misalnya bukan kendaraan, soalnya tercabur ke dalam got misalnya, itu kada sial. Yang menimpa kepada orang beriman itu kada sial, amunnya sabar dapat pahala. Ya kelak. Nah, makanya bila kita tolak pergi-pergian tuh, kita berserah diri kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku serahkan urusanku lawan Allah Ta'ala. Itulah kayak lagi kita mendengar apa, kita burung apa, kada peduli, kita kada ada urusannya nih toh. Terus
misalnya tercabur juga misalnya ke sungai misalnya bersepeda, itu bukan gara-gara mendengar suara burung, itu memang takdir Tuhan. Sudah kita hidup ini menjalani takdir, sudah memang sudah tulisannya, sudah bahari kita hari ini tulak tercabur gitu lah, memang sudah tulisannya, sudah bukan karena suara burung itu. Nah, atau dikatanya tadi aku asyik akan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala asyik akan daku. Tahu garang bahwasanya Allah Ta'ala asyik lawan ikam, pina musti leh ngaku-ngaku. Nah nyatanya dulu bisa berdusta orang mau pandir kayak ini. Aku asyik akan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala asyik akan daku ya, maka orang itu jadi bid'ah fasik. Dan pada kufurnya atau kafirnya maka persalahan ulama. Nyatanya dulu kita jangan berpandir kayak itu, jangan ngaku-ngaku asyik lawan Tuhan tapi samalaman kada begadang. Maksud itu orang asyik lawan Tuhan tuh samalaman begadangnya beribadah. Ini guring aja semalaman asyik lawan Tuhan apa? Mandau pulang guringnya. Orang asyik lawan Tuhan tuh ada teguring, jaga terus mata. Kayak orang tuh pacaran, adalah ngantok. Berduaan sama pacarnya akan asyiknya nih. Oh, pandir atau barayuan terus lawan pacarnya. Nih ngaku asyik lawan Tuhan tapi guring orangnya misalnya kan. Lupa misalnya lawan Tuhan. Nah, berarti dustainya tuh. Apalagi yang ngaku Allah Ta'ala aja asyik akan daku bina musti tahu. Belum tentu juga Tuhan asyik lawan inya. Nah, maka orang itu jadi bid'ah fasik dan pada kufurnya maka bersalahan ulama. Terus, dan barang siapa mencita-cita tuh mengingini kainanya gitu nah. Mudahan terjadi kainanya aja. Itu mencita-cita bahwa janganlah diharamkan oleh Allah Ta'ala akan zina dan membunuh dan aniaya itu menganiaya orang, menzalimi orang, maka yaitu jadi kafir. Misalnya ada seseorang nih beragama Islam, lalu ingin mencita-cita mudahan ya kena di akhir zaman tahun 2028 kah misalnya, mudahan Allah Ta'ala nih kada maharamakan zina aja. Misalnya nih kada maharamakan membunuh ya, padahal kan haram hukumnya tuh. Kada maharamakan menganiaya orang ya. Bila bercita-cita kayak itu, mengingini zina itu kada haram. Kayaknya itu kafir. Kafir. Kenapa jadi kafir? Karena zina dan membunuh dan aniaya itu tiada dihalalkan, maksudnya tiada dihalalkan itu diharamkan Allah Ta'ala pada awal Islam. Mulai awal-awal Islam itu zina, membunuh, aniaya itu sudah diharamkan, sudah mulai bahari, sudah bahkan mulai zaman Nabi Adam ya Allah, membunuh, aniaya, berzina itu hukumnya haram. Mulai bahari sudah itu haram. Tahu-taunya ini yang mencita-cita mudahan ya suatu ketika kena zina itu halal, boleh ya, kada haram ya. Nah, membunuh itu boleh, kada haram ya. Aniaya itu boleh, kada haram ya. Nah, bila mencita-cita kayak itu kafir. Ya, kafir. Jadi sudah diharamkan Tuhan itu sudah terima ya, sudah haram ya, sudah jangan dilakukan. Nah, apakan lagi menghalalkan yang diharamkan Allah. Ini kan mencita-cita sesuatu mudahan kainanya terjadi ya kayak itu. Apakah lagi misalnya memadahkan zina halal, membunuh halal, menganiaya halal, nyata benar kafir. Nah, dan tiada pada syariat yang dahulu-dahulu, artinya tiada tuh tiada dihalalkan, artinya diharamkan, artinya tiada
bahkan zina itu pada syariat yang dahulu, zaman syariat nabi-nabi yang dulu tuh, sebelum Nabi Muhammad itu zina tiada dihalalkan, membunuh tiada dihalalkan, aniaya tiada dihalalkan, ya diharamkan mulai bahari. Nah, jangan mencita-cita mengingini kayak itu. Soalnya ya Allah itu termasuk berbuat kejahatan. Ya Allah, bila membunuh orang itu kan kejahatan, aniaya itu kejahatan, merugikan orang, memudaratkan orang. Dan barang siapakah daripada orang Islam nih mencita-cita bahwa janganlah kiranya diharamkan Allah Ta'ala, diharamkan oleh Allah Ta'ala minum arak atau minum khamar atau minum alkohol, bir atau sesuatu yang memabukkan, menyabu ya. Dan menikahi saudara. Ini nih mencita-cita mudahan ya tahun 2030 kira aja Tuhan ya kada maharamakan minum arak, nyaman aku mabuk ya. Kada maharamakan menikahi saudara kandung. Mungkin ini bisi yang sanak bebinian mau bener misalnya sakadar rela nih dinikahi orang. Menaksir lawan saudara sendiri misalnya. Nah lalu bercita-cita kayak itu mudahan ya kena tahun berapa Tuhan membolehkan menikahi dan sanak. Nah, padahal itu kan udah boleh tuh. Nah, maka tiadalah jadi kafir. Kada kafir orang tuh bercita-cita itu. Kada kafir. Kenapa jadi kada kafir? Karena minum arak itu dihalalkan pada awal Islam. Karena mabuk-mabukan itu di awal-awal Islam itu masih dibolehkan. Sahabat Nabi itu banyak nang mabuk-mabukan, belum lagi turun ayat nang mengharamkan khamar. Kalau nang zina tadi kan mulai zaman bahari haram, mulai membunuh mulai zaman bahari haram, aniaya mulai zaman bahari diharamkan. Tapi kalau minum arak ini itu di awal-awal Islam itu masih dibolehkan. Orang mabuk-mabukan masih dibolehkan karena belum turun lagi ayat mengharamkan minum khamar. Dan menikahi saudara itu dihalalkan bahari pada syariat Nabiullah Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam itu awal-awal manusia ya Allah yang bagana di bumi nih. Lalu sidin beranak, lalu anak sidin ini kan kembar pengantin ke jorong tah. Kemudian beranak pulang bini sidin kembar pengantin pulang. Jadi anak sidin tuh disilang kawinnya. Bedang sanak tuh, jangan kawin silang. Misalnya kembar dua bebinian non lakian. Kemudian lahir pulang kembar dua bebinian lakian. Nah lalakian ini lawan bebinian ini dikawinakan bedang sanak itu boleh karena orangnya itu juga. Kada ada manusia kecuali itu juga supaya berkembang biak lah manusia ini lalu dikawinakan bedang sanak. Maksud bedang sanak yang kayak silang bukan nang bedang sanak nang kembarnya kada. Nah di zaman Nabi Adam tuh dihalalkan mengawini saudara kandung itu. Nah oleh karena itu apabila misalnya ada orang Islam nih, mudahan aja kainanya aja tahun 2030 misalnya, mudahan Allah Ta'ala kada maharamakan minum arak ya. Nah itu kada kafir. Bukan mencita-cita itu kada kafir. Atau mudahan Allah Ta'ala membolehkan mengawini dang sanak ya. Itu kada kafir. Karena
di awal-awal Islam itu arak tuh belum diharamkan. Jadi kisahnya kayak ini, mohon bagi salah. Ini agak panjang bang kisahnya nah. Jadi larangan minum arak, larangan minum khamar itu dalam ayat Quran lah diturunkan itu diturunkan yang bertahap. Kadang sekali turun langsung haram, ada 3 kali turunnya bertahap. Kenapa jadi gitu? Karena minum arak, minum khamar itu bagi orang-orang Arab waktu itu sudah menjadi adat kebiasaan, sudah mendarah daging semenjak zaman jahiliyah, sehingga dikhawatirkan akan sangat memberatkan bila langsung sekaligus diharamkan. Jadi turun ayat itu bertahap. Amun yang langsung misalnya haram, kayak asa berat ubahnya karena sudah kebiasaan, sudah minum sehari ini bila minum tuh arak tuh bang. Iya, makan pintul arak, mie arak, makan sate arak, minumnya itu bang, hobi buahnya. Di zaman jahiliyah tuh orang mabuk-mabukan tuh biasa aja gitu. Jadi seandainya diharamkan langsung gitu nah, lo bina ada yang kada terima timbul murtad, jadi bertahap. Nah, jadi dalam sebuah riwayat hadis lah disebutkan ketika Rasulullah SAW itu sidin hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Nabi ini memperdapati banyak di kalangan sahabat-sahabat sidin orang-orang Ansar lah, orang-orang Ansar itu orang asli Madinah yang sudah masuk Islam itu masih banyak nang minum khamar, masih banyak nang mabuk-mabukan, masih banyak berjudi, masih banyak juga. Karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka, ngalih benar dilepas kebiasaan itu. Nah, lalu ada di antara sahabat bertakun lawan Nabi, hukum minum khamar itu, hukum berjudi itu ada bertakun lawan Nabi. Nah, Nabi ini bila ditakuni sidin baranai dulu ada langsung menjawab, mahadangi Jibril membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya tuh kayak ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat Quran. Karena ada bertakun di antara sahabat nih, kayak apa hukumnya yang ini minum khamar berjudi nih. Nah, lalu turun ayat itu, bunyi ayatnya kayak itu, dan artinya apa? Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hukum minum khamar dan berjudi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang bertakun itu daripada sahabatmu itu, pada minum khamar itu dan pada berjudi itu terdapat dosa yang besar, tapi ada juga terdapat beberapa manfaat. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi di Quran mudaratnya atau dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Minum khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Judi itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi pada ayat ini disebutkan kalau khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya atau dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaat daripada khamar itu kan, khamar itu anggur yang diperah banyunya atau banyu anggur tuh dilawasakan, dibuat dalam tajau, dilawasakan, difermentasi itu sampai berapa minggu itu lalu jadi khamar, jadi mamabukan. Kalau anggurnya tuh imba diperah tuh diminum tuh kada mamabukan.
Tapi kalau dilawasakan sama juga lah, ada orang menonton di video jambu mente kan itu yang ada biginya keluar tuh. Itu kawajobian dipermentasi banyunya tuh jadi arak juga bisa. Yang dibuatinya ragi lah, ada campurannya. Nah, itu bisa memabukkan juga. Dilawasakannya itu nah. Itu kan najis, khamar tuh najis. Nah, nah manfaat dari khamar itu manfaat duniawi lah. Itu apa namanya, menghasilkan harta. Kan berjual arak tuh kan dapat duit toh, dapat duit. Duitnya tuh kawan digunakan untuk menafkahi keluarga, itu manfaatnya. Nah, tapi kerusakannya yang ditimbulkan dari khamar itu merusak akal, merusak agama, merusak keluarga. Bila orang mabuk nih, nah jadi manusia ini disebutkan yaitu al-insan hayawanun natik. Manusia ini adalah hewan atau makhluk yang berakal, bisa berpikir. Nah, maka apabila akal ini hilang nih sebab mabuk, orang mabuk tuh kan hilang akalnya nih, maka yang tersisa hanya hewan saja. Kadada lagi neng hewan yang berakal. Al-insan hayawanun natik ya, manusia hewan yang berakal. Tapi mun sudah hilang akalnya, hewan nih ngarannya. Kada bedanya lawan ayam, itik lah kada bakal. Nah, lalu karena kada bakal nih bepandir ngacau, bepandir memaki, mencaci maki orang, bertindak sesuka hati, kada tahu halal haram ya Allah. Kadang-kadang membunuh gara-gara mabuk karenanya kada bakal. Jadi akal ini atau kesopanan yang selama ini yang menahani kita nih supaya kita kada berbuat sesuatu yang melanggar agama. Ya. Nah, lalu gara-gara ada batakon hukum nang kaya itu, artinya khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Lalu ada di antara sahabat nang kada minum lagi. Cuma ada juga di antara sahabat nang masih minum khamar. Nya kan kada diharamkan sekaligus. Ada yang langsung total diharamkan kada. Jadi ada sebagian yang masih minum, ada yang sebagian yang kada lagi minum gitu nah. Nah, lalu ada pulang kejadian nah, disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali berkata, ini sahabat Rasulullah Sayyidina Ali nih. Nah, Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah juga. Bahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang di antara 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini membuat makanan, memasak. Nah, lalu mengundang kami ya Sayyidina Ali untuk makanan. Dimakan itu disediakan dia minum khamar. Minuman khamar kan masih belum diharamkan secara total lagi. Jadi ada di antara sahabat nih masih minum khamar. Di antaranya Abdurrahman bin Auf nih beundangan. Nah, beundangan makanan di rumah aku disediakan minum khamar. Akhirnya ya Sayyidina Ali, kami menjadi mabuk minum khamar atau minum khamar lalu sampai mabuk. Makanya di awal-awal Islam itu banyak juga di antara sahabat tuh nang minum khamar, nang mabuk-mabuk tuh.
karena belum ada lagi ayat secara tegas menegaskan keharamannya. Nah, lalu kami mabuk jar. Akhirnya sampai tiba waktu salat sembayangan kami. Lalu Sayyidina Ali ditunjuk jadi imam. Enggak ada salah itu sembahyang subuh kalah. Nah, ditunjuk jadi imam salat. Nah, pas membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, itu Sayyidina Ali tersalah-salah membaca. Kan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, gitu lah ayatnya. Gini, Qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Tersalah-salah, orang mabuk sembahyang baca ayat tersalah-salah, maka tersalah-salahnya fatal pula. Kalau kan Qul ya ayyuhal kafirun, katakan oleh Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku kada menyembah berhala yang ikam sembah. Ini apa? Qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kalau diartikan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Kan seharusnya wala a'budu ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami tidak menyembah yang kamu sembah. Tapi ini berubah kalimatnya, kami menyembah yang engkau sembah. Jadinya kacau. Masa orang Islam menyembah berhala? Ini gara-gara orang, jangankanlah mabuk, orang ngantuk juga nah. Ngantuk tuh nah, baca wirid tuh salah-salah. Ulun bisa ngancak bila maghrib ini bawa wirid mengantuk. Membaca surah Tabarak tuh salah-salah. Apalagi orang mabuk. Nah, jadi kacau ya. Nah, lalu sampailah kejadian itu, kisah itu kepada Rasulullah SAW. Artinya, wahai Rasulullah, itu ada di antara sahabat kita nang inya sembahyang hal-hal mabuk, lalu membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun tak salah-salah, sampai maknanya itu tak salah-salah. Masa kami menyembah yang, wahai orang kafir, kami menyembah berhala yang kalian sembah. Terusnya kan kami tidak menyembah berhala yang kalian sembah. Itu maknanya tuh. Nah, lalu turun ayat pulang, ayat kedua turun. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini masih dikatakan orang beriman nih. Yang mabuk nih masih beriman nih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jangan sembahyang hal keadaan mabuk. Nah, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Mun orang mabuk tuh nanya kada mengerti, nangnya ucapkan tuh meranyau nah. Ya pandir meranyau baca Quran tak salah-salah. Turun ayat itu surah An-Nisa ayat 43. Nah, lalu banyak di antara sahabat Nabi yang kada lagi minum khamar. Tapi di waktu-waktu yang berdekatan dengan waktu salat. Misalnya kan antara zuhur dan asar itu kan waktunya paraklot tah. Jadi misalnya imba zuhur banyak kan minum khamar. Kenapa? Propina mabuk habisan sembahyang asar mabuk. Antara asar dan maghrib itu kan berdekatan tuh waktunya tuh, antara sholat dan asar. Mereka kada minum khamar di situ. Kenapa? Khawatir kalau imbah asar minum haro tak maghrib mabuknya haro. Sembahyang maghrib mabuk. Antara maghrib dan isya itu kan berdekatan tuh. Mereka kada minum khamar. Cuman ada bang sebagian sahabat masih minum khamar. Cuman di waktu-waktu yang antara sholat, misalnya antara sholat subuh lawan zuhur tuh talawas. Kawas itu mabuk dulu. Antara isya lawan subuh misalnya kan talawas tuh.
kalah mabuk dulu kan lawas dia tuh. Ibaratnya tuh sawat dia tuh sadar hanya kawas sembahyang. Tapi kalau antara maghrib dan isya, antara zuhur dan asar itu kan berdekatan tuh buahnya karena mabuk dulu situ. Nah, itu. Jadi turun ayatnya itu jangan melakukan sembahyang hal keadaan mabuk. Berarti apa? Amunnya kada sembahyang di luar sembahyang kan apa? Dulu mabuk. Nah, ini kan belum tegas lagi nih ayat nih. Turun. Nah, sudah. Kemudian ada pulang di antara sahabat Nabi nih yang bernama Utsbah bin Malik nih mengundang para sahabat lain untuk makan makanan pulang. Mau makan makanan, biasa kan bila makanan nih pasti ada minuman. Minuman orang waktu itu tuh nang keren khamar. Ngalih benar membawa khamar itu. Makanan apa saja minumannya khamar. Nah, Nah, lalu di situ ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi berataan nih, nang hebat-hebatnya nih. Lalu mereka pun makan, saya minum khamar sampai mabuk. Lalu dengan sebab mabuk itu mereka ini kadang lagi terkontrol, lalu bepandir marahnya. Ada nang seikong hebat enda daripada nyawa aja. Hebat harat bubuhan kau daripada buhan ikam aja. Bepandir kayak itu sampai ada nang besyairnya orang Arab tuh itu biarlah. Bila ada nang besyair itu bisa panas. Ibaratnya tuh hendak menuakan emosi orang tuh dengan besyair. Bisa gara-gara besyair itu bakal betimpas. Mun kita kan kada dulu kita bersambatan juga, bila bersambatan ya Allah bulu-uluan mau lulut bisa bakal ini yang kalau di Arab tuh besyair-syairan syair tapi besyairina efek ke kawan. Nah, lalu dengan saya itu membanggakan kaumnya, bahkan menghina yang lain. Contoh misalnya kan banyak tuh antara sahabat Nabi itu orang-orang nang muhajirin, orang-orang nang dari Mekah berhijrah ke Madinah. Nah, orang Ansar itu kan orang asli Madinah. Jadi jar bubuhan muhajirin ini harat bubuhan kami di Mekah, jar harat muhajirin daripada Ansar ya. Lalu bubuhan Ansar ini kan diterima itu gara-gara mabuk. Pandir itu tuh gara-gara mabuk. Kan orang mabuk tuh lihat ya, orang mabuk tuh bila pandirnya bila harap, bila sombong gitu lah. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi juga dari orang Ansar merasa terhina dengan isi syairnya itu. Lalu dia mengambil tulang binatang, tulang unta itulah, dipukulnya kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sampai terluka, sampai berdarah. Sarikinya apa? Mau lu menyambeti orang, menganggap dirinya sendiri hebat, ada sadar gara-gara mabuk. Lalu berdarah Sa'ad bin Abi Waqqas nih dipukul pakai tulang itu gancang pulang dipukulnya. Lalu sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas mengadukan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Artinya, wahai Rasulullah, ulun ini dipukuli. Apa garang kisahnya jadi Nabi? Iya, kami mabuk wahai Rasulullah, minum khamar. Nah, lalu gara-gara itu turun ayat. Ini ayatnya sebagai penguat untuk keharaman minum khamar nih, yaitu surah Al-Maidah ayat 90 lah. Nah, bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Ayat 90 dan 91 lah. Kalau artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menyembelih binatangnya tapi atas nama berhala, mengundi nasib dengan anak panah,
Orang bahari tak ada mengundi nasib dengan anak panah. Nah, di panahnya misalnya anggaplah burung misalnya di panahnya, bila luput misalnya, nah anaknya sial aja deh. Tapi bila kena, untungnya ada orang kayak itu mengundi nasib dengan anak panah. Nah, itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang kada bagus, itu perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Jadi kan apa? Khamar itu termasuk alat setan nih, supaya kita dimakalah. Misalnya tadi kan gara-gara minum khamar, mabuk-mabukan, lalu seikong membanggakan diri, seikong menghina satu sama lain, lalu bakalah yang itu tujuan setan. Alatnya apa? Khamar tadi. Nah, setan hendak menimbulkan permusuhan di antara kalian, menimbulkan kebencian di antara kalian lantaran minum khamar, lantaran berjudi. Berjudi itu kan walaupun kada mabuk loh, berjudi itu bisa juga imahnya makalahi. Misalnya nang kalah ini kada terima. Nah, dan itu menghalangi kamu daripada mengingat Allah. Orang minum khamar tuh mana, namun sudah otaknya tuh rusak, bagaimana ya berzikir mengingat Allah, sembahyang yang diterima Tuhan. Berjudi kayak itu juga menghalangi engkau daripada mengingat Allah, daripada salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi ayat ini turun, ayat yang ketiga ini turun yang 3 tahap kan, itu menegaskan tentang keharaman minum khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa meminum khamar perbuatan lainnya itu adalah perbuatan kotor, haram, dan termasuk perbuatan syaitan yang tak patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi turun ayat yang ini tertutuplah sudah kemungkinan bagi orang-orang beriman untuk meminum khamar sampai hari kiamat, keharaman nih. Lalu jar seberataan sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin yang di Madinah itu waktu itu jar ada lagi minum khamar, bahkan nang di tajau-tajau, nang di bulanai di wadah-wadah bijak ditumpahkan berataan jar sampai di Madinah tuh jar mulai kayak banjir Kenapa? Arak khamar sudah ditumpahkan ke bumi karena kedahon lagi meminum khamar karena ayat ini tuh turun. Nah, jadi khamar itu, minum khamar itu di awal-awal Islam masih dibolehkan tadi kisahnya. Kenapa? Karena sudah mendarah daging mulai nenek moyang minum khamar itu, dan turun ayatnya itu pun bertahap pada sekaligus. Nah, 3 kali turun mulai tadi. Nah, jadi seandainya ada orang bepandir mudahan ya suatu saat kena dihalalkan minum khamar, walaupun itu kan kadang mungkin terjadi, Allah Ta'ala mengharamkan itu sampai hari kiamat. Lalu nya bercita-cita mudahan ya suatu saat Allah Ta'ala menghalalkan minum khamar ya, itu kada kafir pang itu, kada kafir itu. Karena di awal Islam itu khamar itu belum diharamkan. Nah, kayak itu juga menikahi saudara tadi itu di zaman Nabi Adam itu dihalalkan. Cuman keharamannya menikah saudara kandung itu sampai hari kiamat ada berubah hukum Tuhan Pak. Nah, dan barang siapa berkata bagi istrinya, bapandi lawan bini nih, engkau terlebih kasih kepadaku daripada Allah Ta'ala. Bahasa kitanya umainya aja, biniku tahulah ikam aja, ikam ni paling kucintai melebihi Allah Ta'ala aja. Gitu kan luput tuh pandiran gitu. Seharusnya yang kita cinta itu adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ini bininya nih, wahai biniku jar, tahulah ikam kadida lagi nang ku cintai melebihi ikam tuh bang saja ku cintai Allah Ta'ala aja nomor 2 aja. Nah pemandir kita misalnya, nah
Tuh ya betul. Nah, atau berkata iya, Nasrani terlebih baik daripada Majusi. Padahal kan dua-duanya udah bagus, udah baik. Kan Nasrani itu orang Kristen menyembah Nabi Isa. Orang Majusi itu menyembah api. Sama-sama kafir kan, menyembah selain Allah nih. Nah, maka bersalahan ulama pada kafirnya. Ada ulama memadahkan kafir pemandir itu, ada ulama memadahkan kata kafir. Cuman kesimpulannya pandiran gitu kan bagus, jangan diucapkan. Jangan berpandir lawan bini, berrayuan lawan bini. Di kampung yang paling ku sayangi, ku cintai melebihi Allah Taala aja. Berpandir gitu, lo pindah kafir. Menurut pendapat sebagian ulama, walaupun sebagian ulama ada memadahkan kata kafir, cuma ada bagus juga berpandir gitu. Caranya bang. Ikam ku cintai benar kayak itu aja. Tapi dalam hati kan Allah Ta'ala lebih bang dicintai daripada Rasul lebih bang dicintai. Karena kan tidak, ujar hadis Nabi itu tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali aku ujar Rasulullah lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Jadi kita nomor satukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, hanya cinta kepada yang lainnya. Nah jangan jawab pandir kenapa Nasrani tak bagus Nasrani aja daripada Majusi ya, kan bagus kedua-duanya. Jadi sama-sama kafir atau tak bagus Hindu ya daripada Buddha ya, kan usah gini pandir kayak itu. Walaupun beda pendapat ulama pada kekafiran, ada memandahkan kafir, ada memandahkan kada kafir, tapi kada bagus ucap kayak itu. Nang bagus tuh apa? Islam tuh bang sudah nang bagus, agama Islam tuh bang nang paling bagus sudah, nang lainnya kada bagus. Itu keyakinan kita lah, keyakinan kita, etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun misalnya orang non Muslim mendengar pandiran kita ini tersinggung, itu urusannya, masalah keyakinan ya Allah. Kalau misalnya anak bakawan orang kafir nih, menurut ikam agama ikam enggak nang benar agama aku nyetai aja kita agama aku nang bujur, agama aku nang paling bagus, maka agama aku nang bagus, nang selainnya tuh salah. Nah kayak itu kita harus, walaupun orang non muslim misalnya tersinggung dengan ucapan kita tuh, ini masalah keyakinan ya Allah. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga lidah kita daripada berpandir yang mengandung dosa, apalagi menyebabkan tercabut iman kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Allah Ta'ala matikan kita membawa iman dan Islam yang sempurna, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah di ketika sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.